Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan bab 4, poin kedua, yaitu tentang persamaan garis lurus, khususnya tentang gradien dua titik. Apa itu? Kita lihat, amati gradien garis melalui dua titik berikut. Saya punya titik A 2,2, berarti dari 0 ke kanan 2 naik 2, titiknya di sini. Dan titik B 5,8, berarti ke kanan 5, ke atas 8, kira-kira di sini. Kemudian kita garis, berapa ini gradiennya? Kemarin kalau ada gambar, maka kita tinggal jalankan aja. Naik, turun, dilanjutkan kiri atau kanan. Nah, dari A ke B ini cocoknya naik atau turun. Kalau turun, nggak akan nyampe ke B ya, karena B-nya di atas. Maka ini wajib naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi positif 6. Belok ke kanan 1, 2, 3. Positif 6 per positif 3. Itu ya. Positif 6 per positif 3. 6 bagi 3, 2. Jadi gradien garis AB ini 2. Dengan cara lain, bagaimana kalau tanpa gambar? Sebenarnya 6 tadi bisa diperoleh dari 8 kurangi 2. Dan 5 kurangi 2 ya. 8 kurangi 2 itu 6. 5 kurangi 2, 3. Jadi 6 per 3 sama dengan 2. Gambar kedua, saya punya titik P min 5, min 6. Berarti ke kiri min 6, maaf. Saya salah baca ya. P min 6, min 5. Berarti ke kiri min 6, ke bawah 5. Kira-kira di sini. Titik Q-nya adalah min 1, min 8, berarti ke kiri 1, ke bawah 8, kira-kira di sini. Nah, kita garis. Dari P mau ke Q, kira-kira naik apa turun? Kalau naik kemana ini? Q-nya padahal di bawah, maka turun. 1, 2, 3. Karena turun, jawabannya adalah negatif. Negatif 3, belok kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 3 per 5, gitu ya, negatif 3 per 5. Minnya bisa dipindah di tengah, jadi min 3 per 5. Bagaimana dengan angka-angka ini? Kita amatin. Min 8 dikurangi min 5. Apa yang terjadi? Min 8 kurangi min 5. Yang bawah min X dikurangi min 6. Min ini jadi tambah, jadi min 8 tambah 5. Ini min 1 tambah 6. Banyak yang negatif, berarti min 3. Banyak yang positif, berarti plus 5. Sehingga gradien ini dengan ini sama. Artinya, jika tidak ada gambar, maka hitunglah Y dikurangi Y per X dikurangi X-nya. Gitu ya. Sehingga kesimpulannya, gradien garis yang melalui dua titik tanpa gambar nanti adalah Y-nya B dikurangi Y-nya A, per X-nya B dikurangi X-nya A. Ya, Y-nya B dikurangi Y-nya A, per X-nya B kurangi X-nya A. Contoh, diketahui koordinat titik A min 4,9 dan B-nya 6,2. Tentukan nilai kemiringan atau gradien garis AB tadi. MAB, tadi rumusnya Y-nya B kurangi Y-nya A, per X-nya B kurangi X-nya A. Y-nya B berapa? 2 dikurangi 9. Terus X-nya 6 dikurangi min 4. Hati-hati ya, 6 dikurangi min 4. Terus, 2 kurangi 9. Punyanya 2, kamu mintanya 9. Maka mamahmu harus utang dulu 7. Jadi min 7. Kalau ini ada min-min, jadi tambah 6 tambah 4, 10. Jadi gradiennya min 7 per 10. Contoh kedua, koordinat titik A 3,6, titik B-nya min 3, min 6. Tentukan kemiringannya atau gradiennya. Jawab, YB kurangi YA per X-nya B dikurangi X-nya A. Ya, Y-nya B tadi min 6 dikurangi 6, min 3 kurangi 3. Hasilnya adalah min 12 per min 6. Min dibagi min plus 2. Gitu ya. Boleh juga nanti dibalik. Y-nya A dikurangi Y-nya B per X-nya A
kurangi X-nya B. Boleh, asalkan konsisten. Kalau mulainya dari A ya dari A terus, kalau mulainya dari B ya dari B terus. Kemudian model kedua adalah, kalian masih ingat poin sebelumnya yaitu garis Y sama dengan MX tambah C adalah garis yang gradiennya M ditambah garis ini kalau digambar pasti melalui titik 0, C. Pasti begitu. Ini poin sebelumnya, pelajaran Senin kemarin. M itu apa? M itu gradien garis kemiringannya jika digambar. M gradien di sini adalah koefisien dari X dengan syarat bentuknya sudah harus Y saja. Tidak boleh 3Y, tidak boleh min 7Y, begitu ya. Jadi harus posisinya harus Y sendirian. Contoh, garis Y sama dengan 5X tambah 7, berarti gradiennya adalah 5 pasti melalui titik 0,7 jika digambar nanti. Gitu ya. Contoh kedua, garis Y sama dengan negatif 2/3X tambah 5. Berarti gradiennya itu ini, bilangan yang nempel di X dengan syarat Y-nya sudah sendirian. Ya, gradiennya berarti min 2/3 dan dia pasti akan melalui titik 0,5. Gitu. Contoh berikutnya, bagaimana jika bentuknya bukan Y sendirian tapi ditempelin angka 5. Maka nanti diubah supaya 5 ini nggak ada. Gimana caranya? Yaitu sebagai berikut. Garis 5Y sama dengan 7X dikurangi 15. Supaya ini menjadi 1Y. Y doang itu artinya 1Y. 5Y kan 5 kali Y. Maka untuk menjadi 1, lawannya kali itu bagi. Jadi 5Y ini supaya menjadi Y dibagi 5. Ya, kiri dibagi 5, kanan juga semua dibagi 5. 5Y bagi 5 itu Y doang. 7 bagi 5 ya 7/5. Ada X. 15 bagi 5 minus 3. Jadi gradien garis ini adalah 7/5. Gitu ya. Gradiennya 7/5 dan pasti melalui 0,-3. Ingat, ini dikurangi 3, nilai suku keduanya adalah -3. Ini ya. Gradiennya itu yang nempel di X tadi 7/5. Jadikan pecahan campuran jadi ini. Bentuk berikutnya, naik level bagaimana jika soalnya 3X kurangi 4Y sama dengan 24, tetap sama. Tujuan kita adalah Y sama dengan, jadi Y ini harus sendirian, gitu ya, nggak ada angka min 4. Apalagi nggak ada 3X di kiri, maka 3X ini harus pindah ke kanan. Ya, 3X ini pindah ke kanan, menjadi 3X-nya pindah ke kanan, maaf urutannya nggak bagus. Nah, begini. Kalau 3X pindah ke kanan, ini yang di kiri tinggallah min 4Y. Ya, ini pindah jadi min 3X. Ini tidak pindah, berarti tetap positif 24. Maaf, 20 apa 24 tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau dibagi 4, dibagi min 4 supaya 1. Kalau ini min 4 dibagi min 4. Kalau ini min 7 ya dibagi min 7. Ya, karena ini min 4 maka dibagi min 4. Hasilnya Y min 3 dibagi min 4. Nih. Terus yang ini 20 dibagi min 4 itu min 5 gitu ya. Min dibagi min jadi plus 3/4, ini jadi min 5. Berarti ini soalnya adalah 20 ya. Sehingga garis ini jika diubah jadi ini menjadi Y sama dengan 3/4 X kurang 5. Gradiennya mana? Gradiennya 3/4. Pasti melalui titik 0,-5. Gitu. Contoh kelima. Min 5X tambah 2Y sama dengan min 16. Tetap diubah menjadi Y sama dengan caranya min 5X ini pindah. Karena ini pindah maka yang kiri tinggallah 2Y, positif 2Y. Terus ini pindah jadi plus 5X.
Ini tetap negatif 16. Terus, karena ini angka 2, maka semuanya dibagi 2 menjadi Y sama dengan 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 ya 5/2. Terus ini dibagi 2 jadi min 8. Mana gradiennya? Gradiennya adalah 5/2. Dan pasti melalui titik 0,-8. Jadi seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan, masih ada. Kita akan meneliti dua garis yang sejajar. Saya punya garis A dan garis B. Garis A ini gradiennya dari garis A adalah naik 1, 2, 3 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, naik 3 ke kanan 6, jadi 3/6. Disederhanakan dibagi 3 menjadi 1/2. Saya punya garis kedua ini lebih panjang ya. Ini naik 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik 5 ke kanan 10, berarti gradien garis B 5/10. Dibagi 5, 1/2. Kalau diamatin gambar, garis A dan garis B ini jaraknya selalu sama atau sejajar. Ternyata gradiennya juga sama. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Dua garis yang sejajar itu gradiennya pasti sama. Kemiringannya sama, maksudnya begitu. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan kedua garis ini? Kedua garis ini apakah sejajar? Oh tidak. Kedua garis ini adalah berpotongan dan saling tegak lurus. Sudutnya 90 derajat. Kita amatin gradiennya. Gradien garis A adalah naik dulu 1, 2, 3, 4. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gradiennya 4/7. Bagaimana dengan B? B adalah naik dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kiri 1, 2, 3, 4. Jadi 7/-4. 7/-4, negatifnya pindah di tengah jadi negatif 7/4. Terus bagaimana kalau MA ini kita kalikan dengan MB, gradien A dikali dengan gradien B? Ternyata menjadi 4/7 kali min 7/4. Hasilnya min 28/28. Min bagi plus, min 28 bagi 28, min 1. Jadi kesimpulannya, dua garis yang saling tegak lurus, perkalian gradiennya nanti pasti negatif 1. Yang kedua, kita amatin, dua garis yang tegak lurus, gradiennya hanya dibalik doang. Kalau yang satu 4/7, yang satunya pasti 7/4. Tapi yang satu negatif. Kalau yang satu negatif, satu positif. Satu positif, satunya negatif. Bilangannya tinggal dibalik. 4/7 menjadi 7/4. Begitu anak-anak, materi kita hari ini. Tolong dilihat berulang-ulang sambil dicatat. Dan supaya kalian tidak ketinggalan penjelasan saya, selalu subscribe channel saya sehingga nilaimu akan selalu bertambah. Terima kasih, selamat berjuang.